Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Sengking, guru BRI Pendidikan Agama Islam di SMA Karisma Bangsa Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Saya adalah peserta dari PPD Kementerian Agama S3, sekaligus saya adalah mahasiswa PPD di LPDK UIN Jakarta. Pada kesempatan kali ini dan saya mempersembahkan mungkin atau bukti kinerja saya sebagai guru PAI tingkat SMA untuk kelas 12 dengan materi perkembangan peradaban Islam di dunia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali perjumpaan kita dengan sama-sama membacakan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk selain Brian sama Paris? Oh, Radia masih sakit ya? Hanif betul. Brian ada info? Brian level, Pak. Level. Radia. Paris? Ada info Paris? Yang di asrama? Nggak ada ya? Level juga? Enggak? Oh, level? Enggak? Brian, baik. Radia. Baik, anak-anak semuanya, tolong bantu perhatikan dulu sebentar, ambil waktu sebentar, fokus sebentar ya. Jadi minggu lalu kita udah sempat dan I1 kemarin kita sempat belajar berapa topik, ada 3 topik ya. Pertama terkait topik dengan masalah perilaku, dan kedua adalah topik terkait dengan menghindari perilaku yang negatif, dan yang ketiga adalah perilaku terkait dengan sifat munafik ya. Nah, hari ini anak-anak semuanya insya Allah kita akan coba masuk ke materi baru ya, materi baru yang terkait dengan ada 2 bab ya yang untuk IS2 ini. Pertama itu adalah tentang hukum waris ya. Nah, kemudian yang kedua ada topik tentang peradaban ya, atau perkembangan peradaban Islam di dunia ya. Nah, itu yang topik akan kita bahas pada kesempatan siang kali ini. Untuk itu Bapak udah siapkan ya di materinya. Baik, ini tentang perkembangan peradaban Islam di dunia ya. Pertama adalah berarti mulai dari wilayah Arab, kemudian wilayah Afrika sampai ke Amerika, Amerika, Spanyol, Eropa, Australia dan sebagainya ya. Nah, nggak bisa ya? Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran ada beberapa topik ya yang akan kita bahas. Terkait pertama adalah menjelaskan tentang perkembangan, kemudian mengidentifikasi bukti sejarah, kemudian adalah biografi tokoh, yang keempat adalah menganalisis ya perkembangan, dan yang terakhir adalah hikmahnya dari
kita mempelajari terkait dengan materi peradaban perkembangan Islam. Nah, ada dua, anak-anak sekalian, memahami peradaban Islam itu pertama adalah hadoro dengan PIS atau dengan PS badawah ya. Peradaban disebut dengan istilah dalam Islam yaitu adalah hadoro ya. Yang berarti kedatangan yang baru, berbeda dengan badawah, keberadaan asli. Setiap hadoro atau peradaban mengalami proses tamadun ya. Tamadun itu artinya berkembang dan berkemajuan. Pembentuk tatanan masyarakat yang lebih maju. Dalam setiap peradaban terdapat wawasan ya, sakofa, yaitu pandangan hidup yang lebih maju dan berbeda dari sebelumnya ya. Nah, ini tujuannya kita anak-anak sekalian. Jadi kita pengen melihat kira-kira dalam peradaban Islam itu ya, apa aja yang berkembang dan apa kira-kira yang menjadi titik poin dalam sejarahnya itu ya, baik dari Abbasiyah, dari Umayyah dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke terkait dengan definisi peradaban Islam. Kumpulan bentuk kemajuan identitas terluas yang dicapai umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, ilmu dan teknologi ya. Yang meliputi, teman-teman mungkin tahu, salah satu peninggalan ya, peninggalan peradaban dulu adalah apa? Yang istana yang ada atau bangunan semuanya meninggalkan pesan-pesan yang melampaui zamannya ya. Jadi bangunannya, jalanannya, bendungannya maupun non fisiknya semuanya ada tatanan nilai budayanya ya. Nah, itu kenapa kita penting mempelajari peradaban. Nah, ini teman-teman, jadi kira-kira kalau Bapak tanya ya, kan di Indonesia itu awal mula Islam masuk ke mana? Ada yang tahu? Awal Islam masuk ke wilayah di Indonesia ke mana? Aceh, betul ya. Lalu kemudian ke Jawa. Nah, kira-kira perantara awalnya apa? Langsung datang menyebarkan Islam atau ada step-step pertamanya dulu nggak? Perdagangan ya, ada proses perdagangan. Nah, dalam penyebaran peradaban Islam di 5 benua ini sangat luas ya. Bapak tahu inilah sangat luas. Kemudian kita buat jadi 4 pertemuan insya Allah. Di benua Asia ya, ada Indonesia, ada Brunei, ada Malaysia, ada Pakistan, Bangladesh, Irak dan seterusnya. Nanti teman-teman, anak-anak semuanya, kita akan melihat kira-kira dari negara-negara ini, kira-kira figur atau tokoh yang terkenal dari negaranya itu siapa aja ya. Nah, kemudian di Eropa, benua Eropa juga sama ya. Kalau Bapak tanya awal mula Islam masuk Eropa melalui negara apa? Ada yang tahu nggak? Betul ya. Yang awalnya mula itu apa? Selain namanya Spanyol apa? Cordoba atau Andalusia ya. Awal mula Islam masuk melalui Eropa itu dari Andalusia ya. Nah, kalau Afrika itu ada Mesir, ada Libya, ada Tunisia, Jazair, Maroko dan seterusnya ya. Yang kita kenal mungkin dengan istilah kulit hitam ya. Benua Afrika walaupun nggak semuanya. Kemudian ada juga benua Australia ya, yang kita tahu, dan terakhir adalah Amerika Serikat. Oke. Nah, ini Bapak mau kasih lihat ya, terkait peradaban atau peninggalan tokoh-tokoh ya. Ini Bapak pilih yang paling singkat, coba kita lihat videonya. Stop taking meeting notes and let Clickle AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. Baik, coba kita perhatikan. Ilmu pengetahuan itu ditemukan dari tempat-tempat ini. Dulu. Terus kalau gitu, di mana semua ilmu kita ini ditemukan, dikumpulin dan ditulis kita? Kalau kita tahunya sains asalnya dari tempat-tempat ini aja. Ini hanya cuma durasi 5 menit ya. Ada satu peradaban yang telah berhasil mengikut berbagai ilmu bahkan sampai terkenal sebagai pusat sains dunia.
dan warisannya masih ada sampai sekarang. Dan beberapa lama, inilah kisahnya. Jadi, pas Eropa masih terjebak di masa kelamnya, peradaban satu ini ternyata udah lebih dulu mencapai kejayaan. Ketika pendiri peradaban Islam ini kemudian meninggal, para penerusnya lanjut memperluas kekuasaan hingga berkembang pesat sekali. Ya, saat tempat ini kemudian jadi ibu kota, di mana tamu dari berbagai belahan dunia pun mulai dikumpul. Posisinya yang strategis dan pembangunan besar-besaran yang dilakukan bikin ibu kota ini jadi pusat perdagangan serta pusat ilmu dan kebudayaan selama 500 tahun lamanya. Bahkan sampai melalui kota-kota terkenal di dunia. Dan semua kesuksesan itulah yang bikin periode ini dikenal sebagai masa Islam. Dan bukti utamanya bisa dilihat dari sebuah perkumpulan yang melahirkan banyak bersama rumah kebijaksanaan. Tempat apakah itu? Jadi bayangin, tempat ini adalah tempat nongkrongnya orang-orang pintar dan bijaksana. Dan sejak sang pemimpin naik kekuasaan, tempat ini menjadi makin maju. Sampai puncaknya muncul gerakan intelektual lagi ibaratnya menjadi jantung dari perkumpulan ini. Para pemimpin kali itu bahkan mendorong penerjemahan berbagai buku sains dan filsafat dari berbagai bahasa Arab. Biar semua ilmu itu bisa dikuasai oleh masyarakat. Semangat mereka adalah bahwa kebenaran itu bisa ditemukan oleh siapapun dan gak perlu melalui oleh manusia. Hal ini juga yang menjadi bahasa Arab kemudian sebagai bahasa dimatiin aja dulu, diputus-putusin. Peradaban itu dimulai dari bangunan, ya, bangunan perpustakaan yang besar, kemudian melahirkan banyak penerjemah atau banyak ilmuwan baru dalam dunia Islam, ya. Dari mana mulainya, Pak? Dari bukan secara individu tiba-tiba orang jadi pintar, tapi dimulai dari mana? Dari Baitul Hikmah, ya. Perpustakaan itu menjadi cikal bakal peradaban dunia. Baik. Nah, Bapak lanjut lagi, tolong perhatikan dulu. Ya, ini ayat-ayat tentang bagaimana peradaban dunia atau peradaban Islam itu menyebar ke dunia. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu dahulu satu umat, ya. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara mereka perselisihkan, ya. Nah, jadi ini ayat juga menjelaskan tentang bagaimana Rasul itu diutus kepada umat manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian ayat yang kedua adalah surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi anak-anak sekalian, kita itu tujuan kita belajar itu salah satunya ini, ya. Jadi kita belajar biar punya mindset, kita jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya. Jangan kita udah belajar tapi kita justru masih terbawa arus atau masih gampang ke bawah arus, ya. Ini berarti tujuan dari kita belajar belum bisa kita dapatkan. Nah, yang terakhir ayat terkait dengan katakanlah berjalanlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu, ya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi anak-anak sekalian, zaman dulu, ya, bagaimana umat-umat itu selalu dihancurkan, sebab musababnya pasti selalu berhubungan, mereka pasti menyembah selain atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masuk ke intinya, ya. Anak-anak sekalian, inilah inti dari topik-topik peradaban Islam itu, ya. Kenapa, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Coba, ada yang kita kenal dengan
istilah tokoh-tokoh ya, yang sampai hari ini referensinya itu masih dipakai. Dan mereka menemukan semacam teori baru ya. Ini ada tokoh ulama, misalkan Jamaluddin Al-Afghani. Kira-kira kalau udah nyebut Afghani orang mana? Afghanistan ya. Apa dia yang barunya Pak? Dia adalah pembaru pemikiran Islam modern. Apa yang modern dari dia? Mari kita lihat nanti. Nah, kemudian kita masuk ke Mesir, ada tokoh namanya Muhammad Abduh ya. Dia yang membuat, menurut dia ya, pendidikan itu dulu itu monoton ya. Pokoknya orang disuruh ngapal aja, ngapal terus, sehingga menurut dia akhirnya orang nggak pikirannya, nilai kritisnya itu berkurang. Sehingga menurut Muhammad Abduh bahwa pendidikan harus dilakukan reformasi. Nah, yang ketiga ada Ibnu Sina. Ini teman-teman udah pada tahu ya, udah pada tahu. Inilah cikal bakal sampai hari ini dan rujukannya masih ya. Bukunya apa yang teman-teman tahu, ada nggak? Buku kedokteran Ibnu Sina? Kurang tahu. Kalau bahasa Arabnya itu adalah Al-Qanunu Fit-Tibb, aturan main dalam ilmu kedokteran. Nah, dia bikin buku Ibnu Sina yang sampai hari ini menjadi rujukan. Kemudian ada seorang tokoh Qasim Amin. Nah, ini juga anak-anak sekalian ya, seperti yang kita tahu nggak? Perempuan orang Arab, orang sebelum Islam, ada yang tahu nggak perempuan itu posisinya gimana? Ada yang tahu? Islam, sebelum Islam datang, posisi perempuan itu gimana? Ada yang tahu nggak kondisinya? Harga dirinya kurang. Betul, ya, benar kata Indi. Terima kasih Indi. Jadi orang tua kalau punya anak perempuan itu bagi mereka biasa dibawa ke belakang rumah atau dibawa ke hutan kemudian dibunuh. Ya. Jadi bagi orang dahulu sebelum Islam itu bunuh anak perempuan itu tuh biasa. Kenapa? Karena dianggap anak perempuan itu jadi beban. Ya. Kenapa? Karena nggak bisa diajak perang, nggak bisa diajak berburu. Ya, jadi cuman bikin problem atau jadi beban. Sehingga kalau mereka orang Arab zaman dulu ketika lahir anak perempuan ini seperti aib. Ya, tapi kalau lahir anak laki-laki, merekanya bangganya minta ampun. Wah, ini bisa jadi nanti dan seterusnya. Nah, Qasim Amin, anak-anak sekalian, itu membuat dia juga berpikir, kenapa hari ini di dunia Islam khususnya atau di negara-negara Islam perempuan masih menjadi kelas 3 ya, atau kelas 2. Artinya bukan orang yang diberi kesempatan ya. Nah, tapi hari ini posisinya udah sama dan ide awalnya adalah Qasim Amin. Baik, ini Bapak prolog aja. Kemudian ada selanjutnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bapak yakin Bapak anak-anak semuanya pasti kenal dengan tokoh ini ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pasti tahu ini ya. Kemudian yang kedua, ini juga tokoh Mesir, ada Hasan Al-Banna ya, pendiri Ikhwanul Muslim sampai hari ini, dan juga ada orang Pakistan ya, yang bukunya jadi rujukan di kampus-kampus ternama, Muhammad Iqbal, tapi bukan guru karisma ya. Ini dia bikin buku yang judulnya ada, nanti Bapak share ke videonya. Nah, selanjutnya adalah Al-Khawarizmi. Siapa dia? Bapak Aljabar dan Algoritma ya. Nah, masuk Bapak anak-anak sekalian. Jadi Islam itu hari ini menyebar melalui pemikiran-pemikiran tokoh ini ya. Banyak-banyak orang-orang yang pintar, mereka belajar membaca karyanya yang kemudian mereka terinspirasi. Kira-kira siapa sih sebenarnya Muhammad Iqbal ini? Kok bisa bagus pemikiran filsafatnya? Atau kenapa orang jadi kalau doa selalu nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya, siapa dia? Dan itu yang bikin orang Barat, orang Eropa pengen belajar. Kenapa? Kenapanya itu, ya.
Baik, nah ini ada juga video ya, salah satu catatan terkait bagaimana penyebaran Islam. Ada mungkin yang kita kenal nama-nama ini, Ibnu Sina, Khawarizmi, Al-Ghazali dan seterusnya. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau disampaikan? Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ya. Jadi hari ini Bapak cuman mengasih prolog ya sebagai gambaran umum terkait dengan materi peradaban Islam. Selanjutnya ini Bapak minta ke anak-anak sekalian atau anak-anak semuanya, kita akan buat semacam kelompok ya, tugas kelompok yang mana itu berbicara terkait dengan materi yang kita bahas ini. Karena bahas ini Pak, masalah Islam Pak. Kenapa bisa berhenti itu masa-masa ini gara-gara apa Pak? Oke. Next question ya. Kenapa kejayaan Islam justru berhenti? Begitu ya Pak Was ya. Baik, kalau kita baca sejarahnya anak-anak, baik dari zaman Daulah Abbasiyah atau Daulah Umayyah atau Islam di Andalusia ya, itu selalu rusaknya. Kenapa? Ketika pemimpinnya nggak peduli lagi atau pemimpinnya makin jauh dari Islam, makin jauh dari Al-Quran, pasti rusak ya, pasti rusak. Nah, apa Pak yang paling jauh? Contohnya yang paling sederhana adalah tentang Islam di Andalusia ya. Islam di Andalusia itu jayanya dari 300 tahun jayanya. Tapi setelah 300 tahun, 2 tahun setelah 200 setelahnya itu mulai masyarakatnya nggak terlalu suka belajar, mulai mau lagi ngaji Al-Quran dan seterusnya. Itulah yang kemudian membuat mereka pelan-pelan sehingga hancur ya, hancur atau tenggelam sejarahnya ya. Nah itu ada lagi yang disebut dengan ini Pak Was, masa paling kelam ya, atau umat orang Islam tuh ada tapi nggak ada dari zaman kapan Pak? Dari abad 19 sampai ke 17 akhir. Coba berapa? 300 tahun ya? Enggak, 14 ke 17. Itu apa? Itu orang Islam dianggap pingsan ya. Nggak ada tokoh yang datang yang baru muncul, nggak ada riset penemuan baru dari tokoh Islam, dan pokoknya benar-benar redup orang Islamnya di tahun itu dari 400 ke 17 itu ya, dari 14 ke 17 abad itu yang bikin redup ya. Itulah yang disebut dengan masa pingsannya orang Islam. Nah, barulah kemudian abad ke-17 dan 18 mulai muncul ya tokoh-tokoh baru dalam Islam. Ya. Baik, anak-anak kita break dulu. Baik, kita break dulu 5 menit, nanti kita lanjut lagi insyaallah ya ke baik anak-anak sekalian ya, insyaallah Bapak kita ada waktu durasi 30 menit ke depan ya. Nah, sekarang Bapak minta teman-teman ini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok, tugasnya akan berbeda-beda ya. Jadi tugasnya akan sesuai dengan kertas yang Bapak bagikan ya. Baik, yang pertama Bapak minta kelompok 1 ya. Kelompok 1 4 orang ya. 4 orang berarti ada Nata, Bilal, Raffi. Tapi baiknya ini jangan Bapak yang nentukan ya. Teman-teman yang pilih masing-masing ya. Jangan Bapak yang nentukan. Iya. Ini 4, Hanif sama siapa? Boleh. Ini bertiga, berarti 1, 2, 3, 4. Pas ya 4 ya? 4 ya, 4. Ini bertiga berarti ya. Baik, tolong setiap tua kelompok ambil tugasnya ya. Kira-kira yang mana? Silakan.
Enak aku ini gue. Ambil satu Nat. Oke Nat. Lagi Pak. Enggak, jangan. Alif ambil satu Nip. Oke, berarti yang ini Harus yang ini Pak. Hah? Harus 30 menit ini. Durasi waktunya kita 30 menit. Atau yang ini aja, Rod? Lebih gampang. Bikin dari materi yang ada. Ya. Baik, udah dapat ya? Udah dapat belum tugasnya? Oke, nah yang terakhir Bapak minta Indi, Rasya sama Hafiz ya. Nanti Hafiz bikin apa namanya ngomongnya atau Indi ngomongnya, Rafa bikin videonya 1 menit atau 2 menit. Boleh nggak? Bisa ya? Nanti isinya apa? Isinya tentang apa yang kira-kira Hafiz pahami atau apa yang Indi pahami dari materi. Nah itu disampaikan dalam seperti ceramah atau bicara. Ya, oke. Baik, ada yang bisa ada pertanyaan terkait tugasnya? Ada pertanyaan? Mana? Apa tuh maksudnya? Yang mana? Masa dibikin museum gimana? Bisa pakai ini, pakai Canva, ya. Kalau ilustrasi begitu, ya. Atau bikin pakai mind mapping, ya. Bisa. Mulai dari ini aja, mulai dari apa namanya? Boleh pilih ya, ini nggak mesti semuanya, ya. 5 Pak. Iya. Oke, atau pilih 3 aja, 3 atau 4, ya. Hanif apa tugasnya nih? Bikin apa? Arik, tolong bantu dengan kelompoknya. Apa tugasnya? Nah, ini bisa nggak? Udah kebayang belum kira-kira? Kira-kira peristiwa besar yang terjadi, misalkan nih di zamannya, kan ini ada yang Abbasiyah, ya. Kira-kira kejadian-kejadian besarnya apa aja, ya? Nah ini, ya. Maksud Bapak dari sini Hanif, dari nama negara kan ada Daulah Abbasiyah, ada apa? Nah yang berkembang di negara itu atau masa itu apa aja? Yang fenomenal, yang paling kita kenal. Ya. Misalkan di Abbasiyah apa yang paling fenomenal? Ya, yang ini diketik. Boleh dilihat dari ini, dari slide ini, ya. Atau dari buku yang Bapak share. Ada pertanyaan lagi? Ada kendala? Oke. Atau maksudnya di dalam peristiwa ini. Yes. Ada kan, misalkan di zaman bisa diambil dari sini Hanif, ya. Dari Ibnu Sina, Khawarizmi atau Ghazali, tinggal tentukan kalau Ibnu Sina di zamannya ini, kalau Khawarizmi di zamannya ini, gitu. Terus apa yang spesifik dia temukan? Oke ya, Bapak kasih waktu teman-teman, kita nggak banyak waktunya, tolong dibantu. Oh ya, kalau bisa sebelum 25 menit, 25 atau 20 menit, 20 menit. Enggak, yang simpel-simpel aja. Ya. Pakai presentasi waktu itu, Pak. Ya,
ini dari kelompok apa? Kelompok 4 ingin menjelaskan tentang proses masuk ke Islam ke Indonesia dan dampaknya terhadap kebudayaan Nusantara. Yang pertama ada abstrak. Masuknya Islam ke Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan juga dakwah yang berlangsung secara damai. Artikel ini menganalisis secara kritis berbagai teori tentang jalur yang masuk yang Islam, peran para pedagang dan ulama, serta bagaimana ajaran Islam beradaptasi dengan kebudayaan lokal hingga membentuk identitas keislaman khas Nusantara. Jadi untuk mengenai ini memang Indonesia itu kan sejarahnya gampang didesain dari sejarah masuk Islam karena udah dari dulu banget. Di sini memang terus ada 13 tapi sebenarnya tuh masuknya itu ada sejarah itu dari abad ke-7. Tapi berkembang kayak jadi kerajaan-kerajaan itu baru dimulai dari abad ke-13. Memang ada ada perbedaan pendapat mengenai masuknya Islam itu, ada berbagai teori seperti teori Mujarrad juga yang bilang itu dari Arab langsung. Tapi satu hal yang terbukti itu Islam itu masuk ke Indonesia itu bukan dari kekerasan, tidak melalui perang atau tanpa ada masalah apapun, tapi melalui penyebaran perdagangan ya, dari para pedagang yang menganut agama Islam. Setelah itu mereka metode-metodenya itu ada dia itu digunakan buat melakukan pendekatan kualitatif historis dengan analisis literatur sekunder dan sumber-sumber akademik seperti karya Aziumardi Azra, Taufik Abdullah, dan Demis Lomba. Data dikaji dengan membandingkan teori-teori tentang jalur masuk Islam dan bukti-bukti arkeologis seperti batu nisan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai serta arsitektur masjid kuno di Jawa. Analisis difokuskan pada aspek perdamaian, adaptasi budaya dan pendidikan dalam proses Islamisasi. Nah, tadi sekalian ada yang batu nisan itu salah satu bukti pada abad ke-13 itu ada tanda. Oke. Terus selanjutnya ke analisis dan pembahasan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama itu ada 3 teori utama tentang jalur masuknya, yaitu yang pertama teori Mujarrad, yaitu India pada abad ke-13, teori Arab yang berasumsi bahwa Islam datang langsung dari Timur Tengah, dan ada teori Persia juga, yang dimana tradisi keagamaan seperti peringatan Asyura di beberapa daerah Indonesia. Yang kedua, ada peran pedagang dan ulama. Di sini saat Islam masuk ke Indonesia, mereka mendekati masyarakat Indonesia dengan berdagang seperti yang sudah dilakukan di Sumatera. Yang ketiga, ada adaptasi dengan budaya lokal. Contohnya bisa terlihat pada upacara pernikahan, keselamatan, dan sistem kerajaan Islam yang memadukan nilai lokal dan syariat Islam. Di sini Islam tidak menghapus budaya lamanya, melainkan memberikan makna baru yang tidak sesuai dengan ajaran Tauhid. Hasilnya adalah munculnya identitas Islam Nusantara yang damai, toleran, dan berakar kuat pada tradisi masyarakat. Yang terakhir, ada dampak terhadap kebudayaan dan pendidikan di Indonesia. Masuk ke Islam ini membawa perubahan besar pada sistem pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah. Lembaga ini menjadi pusat penyebaran ilmu agama di Indonesia, sekaligus ilmu umum seperti astronomi, kedokteran, dan filsafat yang sudah diajari oleh orang-orang dari Persia dan Arab. Selain itu, seni dan arsitektur Islam juga berkembang pesat di Indonesia, seperti di Masjid Agung Demak dan kaligrafi Islam di berbagai daerah. Perpaduan antara Islam dan budaya lokal di sini melahirkan karya seni yang lebih berkolaboratif dan unik dan memperkaya warisan budaya Indonesia. Jadi kesimpulannya ini agama Islam ini masuk ke Indonesia bukan nggak dari jalur yang absurd kan. Jadi dari interaksi damai
antara pedagang, ulama, dan masyarakat lokal yang berlangsung secara bertahap. Kayak mungkin yang tadi kan seperti perpaduan budaya Indonesia dengan ajaran Islam itu kan tentu itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi secara bertahap karena akan ada butuh waktu adaptasinya. Ya, jangka yang lama. Begitu juga dengan berdirinya pondok-pondok itu juga salah satu bukti bahwa itu adalah secara bertahap. Dan agama itu jika datang memang dengan damai itu tentu harus bertahap karena tidak dengan paksaan. Lalu juga ini membuktikan bahwa agama itu tidak perlu disebarkan dengan kekerasan. Bisa dengan intelektual dan budaya, lalu juga dari kesabaran para pendakwah untuk menyebarkan luas agama Islam. Baik, terima kasih kelompok Rafa, Awas, Bantul, dan Daifa atas tugasnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Oke, silakan kembali ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai timeline perkembangan peradaban Islam yang dimulai oleh saya Jeko, saya Baris, dan saya Erik. Jadi dimulai pada periode klasik tahun 450 Masehi sampai 1250. Pas fase ekspansi dan integrasi itu peradaban Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan pada saat itu beliau nggak hanya jadi pemimpin agama, tapi juga kayak pemimpin penduduk kota. Tapi setelah beliau wafat, kepemimpinannya dilanjutin oleh para khalifah dan berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah serta Abbasiyah. Dan pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang sangat pesat. Selain itu banyak juga pembangunan seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, keperluan sosial, dan farmasi. Juga ada perpustakaan banyak. Selain itu banyak juga ada penerjemah buku-buku yang bermunculan biar Islam makin bisa tersebar. Dan di masa ini juga Islam itu menyebar luas ke Afrika Utara, Spanyol, Persia, hingga India. Lalu dilanjutkan dari pertengahan peradaban Islam yang kedua fase disintegrasi. Masa disintegrasi ini merupakan masa di mana terjadi perpecahan dan kemunduran politik umat Islam. Kekuasaan Khalifah mulai menurun dan wilayah kekuasaan berpecah. Puncaknya adalah jatuhnya Baghdad pertahanan kedaulatan yang menandai kemunduran Indonesia. Lalu tetap lanjut dari periode pertengahan, kita ada masa pemunduran pertama, yaitu dari 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Di sini ada tiga kejadian pivotal yang mengakibatkan runtuhnya agama Islam. Dan yang pertama yaitu serangan dari pimpinan Muhajirin, yaitu cucu dari Genghis Khan. Dia menewaskan banyak khalifah dan penduduknya. Lalu kedua ada di daerah lain seperti Syria dan Persia juga diserang oleh cucunya Genghis Khan. Lalu ketiga di Spanyol terjadi peperangan dinasti dan kerajaan Kristen yang berakhir dengan kekalahan umat Islam. Lalu dilanjutkan. Lalu di akhir periode perkembangan Islam ini ada masa juga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Diawali dengan ada kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi dan mengubah namanya menjadi Istanbul. Lalu ada juga kerajaan Safawi di Persia yang juga menjadi cikal bakal kerajaan besar di dunia Islam. Lalu kerajaan ketiga adalah kerajaan Mughal di India yang
dipimpin oleh Raja Akbar yang berusaha menyatukan berbagai agama melalui ajaran Hindu. Karena di India ini saat ini masih banyak agama yang ada Hindu dan yang lain. Dan juga pada masa ini politik dan kekuasaan Islam dan besar ilmu pengetahuan juga mulai menurun tidak seperti pada masa klasik. Dan juga menjelang akhir periode ini muncul lebih banyak pemberontakan di Syria dan Lebanon yang merupakan negara Islam. Sementara Eropa semakin kuat dan juga ini menyebabkan Islam mengalami kemunduran di Eropa. Lalu kita ada periode kita sekarang, yaitu pada tahun 1800 jadi sampai dengan sekarang. Nah, di periode modern ini ada benturan antara Islam dan kekuatan Eropa yang akhirnya menyadarkan umat Islam kalau mereka sudah tertinggal di Eropa. Oleh karena itu, banyak juga pemuka-pemuka agama yang melakukan pembaharuan guna mengembalikan kejayaan Islam seperti periode klasik. Karena kita tahu waktu periode klasik ada lebih banyak ilmuwan Islam kayak Al-Rusmi. Juga beberapa gerakan tersebut antara lain gerakan Wahabiyah yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab Syahwan. Semoga di periode modern ini kita bisa mengembalikan kejayaan Islam seperti pada masa klasik. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih atas presentasinya ya. Any question? Nggak ada ya? Baik, kalau begitu terima kasih Bapak ucapkan untuk penjelasan terkait perkembangan Islam. Tapi pertanyaan Bapak kira-kira apa yang paling merefleksikan atau pesan hikmah yang paling menurut teman Pak kayaknya kejadian ini kayaknya paling berkesan atau paling menusuk hati saya? Ada nggak kira-kira dari bacaan sejarah teman-teman? Menurut saya waktu di masa kemunduran besar ini kerajaan-kerajaan Islam, dinasti-dinasti Islam itu diserang oleh dari kekuatan luar dan juga menyebabkan kita ada kemunduran dibanding dengan bangsa-bangsa di Eropa. Akhirnya di masa kerajaan besar ini juga ada kayak pemberontakan di negara-negara Islam yang juga memundurkan kita dari yang di Eropa. Jadi kita sebagai umat Islam jadinya ketinggalan dinasti-dinasti umat Islam di Eropa. Oke, baik, thank you Faris, Arif dan Hanif dan Cipu. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang aku Narayan, Bilal, Raffi, sama kita akan mempresentasikan tentang 3 karakter tokoh Islam di sejarah. Yang pertama ada Muhammad Iqbal. Oke, jadi yang pertama itu ada Muhammad Iqbal atau biasa dikenal sebagai Sir Muhammad Iqbal. Dan kenapa ada title Sir-nya? Karena beliau itu lahir 9 November 1877 di Sialkot. Dan saat itu Sialkot, dulu itu Sialkot itu di India. Dulunya itu bagian kekaisaran, kekaisaran atau Britania, ya, Britania Raya. Iya, Britania Raya, kolonial Britania. Dan wafat 21 April 1938 di Lahore ini ya, Pakistan. Dan yaitu penyair seperti yang dibilang sini, beliau itu adalah seorang penyair asal Inggris India. Namun beliau dikenal sebagai penyair asal Pakistan. Karya-karya beliau itu mencakup tentang politik dan agama dan termasuk salah satu penyair terbaik di abad ke-20. Berikut berbagai karyanya beliau, ada yang dalam bahasa Persia seperti Syarifudi, Rumusidifudi, Payami Nasir, Zaburi Ajam, Jabidana dan lain-lain. Ada juga di bahasa Urdu di Pakistan, Bali Dara, Bali Jibril, Zalikalim dan lain-lain. Dan tentu saja di dalam bahasa Inggris juga seperti The Development of Metaphysics in Persia dan The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Yang terakhir itu merupakan mencakup topik agama. Oke, berikutnya Yang kedua adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir bernama Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina atau dikenal sebagai Ibnu Sina atau di barat Sina. Dia lahir di Asfana, sekarang di area Uzbekistan. Dia wafat di 1037 Masehi di Hamdan Persia. Dia tuh dikenal sebagai
bapak kedokteran karena dia pertama kali namanya Al-Qanun Al-Tabib itu ensiklopedia kedokterannya dipakai sampai 1650. Ini udah 600 tahun masih dipakai. Terus juga ada 450 judul lainnya yang ditulis di antaranya 240-nya masih ada hingga sekarang. 40-nya tentang pengobatan dan 240-nya tentang filosofi. Ya, situ aja sih. Dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah Al-Khwarizmi, tokoh penemu Al-Jabbar. Dia lahir di tahun 710 Masehi dan wafat di 854 Masehi. Dia dikenal sebagai penemu Al-Jabbar. Kenapa? Karena dia menemukan Al-Jabbar dan menerangkan variabel dalam topik matematika. Pada saat itu dia belum bisa menggunakan variabel dan informasi matematika. Dia hanya bisa menggunakan kata suatu angka dikalikan 2 ditambah 3 dibagi 2 dikuadratkan. Tapi dia menemukan tersebut sangat kesulitan dan maka dia menyebarkan tersebut dalam menambahkan variabel dan menciptakan fundamental awal untuk algebra. Dia juga menemukan basis trigonometri dengan kosin datang dengan melihat properti segitiga dan melihat bagaimana perubahan sudut berubah panjang dari sisi segitiga tersebut yang menghasilkan pada pola cos rentan. Sebab itu dia dikenal sebagai salah satu tokoh fundamental dalam matematika yang kayaknya masih pakai sampai sekarang sebab variabel masih pakai sampai sekarang. Oke, conclusionnya, penutupnya. Silakan tambahan. Kira-kira apa pesan hikmah dan bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dia bisa dibilang kalau buku di kondisi yang kurang enak. Jadi dia kan di kondisinya lagi di SMA Inggris di India sekarang. Dia terus menulis tentang hal yang kita dan juga tentang hal yang mungkin akhir-akhirnya jadi Inggrisnya keluar dari dia. Kita bisa kita dari buku kondisi yang kurang enak. Untuk Indonesia. Udah? Ada lagi nggak? Kalau Indonesia nggak ada. Oke, baik. Oke, penutup silakan. Apa kira-kira ada yang mau disampaikan? Kalau conclusionnya, penutupnya silakan. Ayo, waktu. Conclusionnya Nata, kira-kira apa? Pesan moralnya dari kajian yang dibikin oleh teman-teman kelompok ini apa kira-kira? Insight-nya apa yang didapat? Ya, berarti Islam dulu hebat juga gitu ya. Sains ya. Oke. Ya gitulah, nggak tahu. Akhirnya dulu tuh sebenarnya banyak tokoh Islam yang kadang-kadangnya masih dipakai sampai saat ini. Dan sebenarnya walaupun terlepas dari stigma Islam ini, dulu itu sebenarnya ada masa di mana menemukan kejayaan dalam bidang akademis dan filosofis. Baik, terima kasih kelompok Bilal, kemudian Rasi dan Nata ya, sudah usaha kerasnya. Terima kasih, boleh kembali ke ini memberikan insight buat kita terkait dengan bagaimana pertama bahwa ada banyak tokoh ya Muslim dunia yang dikenal di tingkat level dunia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penemuan-penemuan mereka itu membuat peradaban baru terhadap perkembangan manusia ya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, kira-kira teman-teman anak-anak semuanya apa yang bisa kita ambil hikmahnya itu pertama, maka kita setidaknya harus menjadi berusaha membuat karya ya. Ini udah berapa tahun usia mereka ya, bahkan mungkin udah berapa abad, ada nggak? Udah lama banget, tapi nama mereka tetap harum, tetap disebut dan dimasukkan sampai hari ini ya. Nah, untuk itu pesannya mari kita berkarya agar bisa dibaca oleh dunia ya.
Ya, baik anak-anak semuanya, terima kasih atas usahanya. Mudah-mudahan kita bisa bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Sekian, mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas supportnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.